Halo Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi bersama dengan saya dalam mimbar kecil kali ini. Dan selamat tahun baru. Ini adalah mimbar kecil pertama kita di tahun yang baru, tahun 2025. Senang sekali Bapak Ibu Saudara bisa memasuki dan merayakan tahun yang baru, tahun 2025 dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan dan semangat. Saya berharap sukacita dan semangat kita memasuki tahun yang baru bukan hanya terjadi di awal-awal tahun saja, tetapi terus dapat kita rasakan di sepanjang tahun kita. Karena ketika kita membahas tentang tahun baru, biasanya kita juga tidak lepas dari perasaan takut dan kecemasan. Karena kita tahu bahwa di masa-masa mendatang mungkin kita akan menghadapi berbagai macam masalah-masalah baru, persoalan-persoalan baru, tantangan-tantangan baru dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kadang-kadang ketakutan dan kecemasan bisa hadir dalam kehidupan kita. Tapi di penghujung tahun biasanya kita pun flashback ke belakang, melihat bagaimana kita bisa melalui semuanya dengan baik, bagaimana Tuhan boleh menemani kita melalui segala sesuatu. Dan kalau Bapak Saudara menyadari bahwa ini adalah tahun 2025, artinya tahun 2020 itu sudah 5 tahun yang lalu. Kita sudah menghadapi berbagai macam peristiwa yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya dari tahun 2020 sampai tahun ini. Dan kita masih bisa berjalan sampai dengan titik ini. Ebenezer, Tuhan menyertai kita sampai titik ini. Oleh karena itu saya mau membacakan sebuah ayat Alkitab buat kita semua. Ulangan 31 ayatnya yang ke-8 mengatakan, sebab Tuhan, dialah yang berjalan di depanmu, dan dia akan menyertai engkau, dia tidak akan biarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, dan janganlah cemas. Ini adalah pesan Musa kepada Yosua, penerusnya ketika ia hendak melanjutkan kepemimpinannya untuk memimpin bangsa Israel. Ketika kita memasuki babak baru dalam kehidupan kita, memang kadangkala kita bisa merasa cemas dan takut. Tetapi kita tidak perlu menghadapinya sendirian. Kita bisa terus mengingat bahwa kita berjalan bersama-sama dengan sesama kita, tapi terutama juga bersama-sama dengan Tuhan. Cemas, takut adalah hal yang biasa, wajar, saudara. Tapi oleh karena itu, dalam ayat yang tadi saya bacakan, kata janganlah bukanlah sebuah perintah, tetapi sebuah penghiburan. Bahwa kita selalu punya Tuhan yang bisa kita andalkan. Bahwa kita tidak akan pernah berjalan sendirian. Bahwa kita selalu punya teman, selalu punya sahabat di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita, juga terutama Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita menghadapi tahun 2025 dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dan keyakinan bahwa kita akan bisa melewati semuanya. Menghadapi setiap masalah, menghadapi setiap tantangan yang ada dengan hati yang terbuka lebar, dengan hati yang terus bersandar dan berpegang pada tuntunan dan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan ketika Tuhan boleh terus mengiring langkah-langkah kehidupan kami. Ketika saat ini kami boleh berada di sampai titik ini dan kami hendak memasuki tahun yang baru, menjalaninya. Kiranya Tuhan yang boleh terus juga menolong kami, menopang kami, dan menuntun kami agar ketika kami harus menjalankan segala sesuatu yang harus terjadi dalam masa-masa yang mendatang, ketika masalah dan tantangan dan persoalan datang silih berganti nanti di depan sana, kami boleh senantiasa melewatinya, menjalaninya, menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Ajar kami ya Bapa untuk selalu turut ikut berserah kepada tuntunan pimpinan Tuhan. Ajar kami untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa memperoleh damai sejahtera dan pertolongan dan perlindungan yang kami yakini asalnya hanya daripada Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa.
Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati kita semua. Maka